Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Adel Putra Nasir dengan NIM 24090150055. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai kutipan dan tujuannya. Kutipan itu apa sih? Kutipan adalah pengulangan atau penyalinan perkataan atau tulisan seseorang, baik sebagian maupun keseluruhan, dengan tetap memberikan penghargaan atau pengakuan kepada sumber aslinya. Kutipan bisa berupa kata-kata atau ide-ide yang diambil dari sumber tertulis seperti buku, artikel, atau penelitian, maupun dari ucapan lisan seperti pidato dan wawancara. Kutipan biasanya dibagi menjadi dua jenis. Berikut adalah jenisnya dan contohnya. Ada kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pengulangan kata dari sumber asli tanpa perubahan apapun. Kutipan ini biasanya tanpa perubahan apapun. Kutipan ini harus diberi tanda kutip dan diikuti oleh sumber referensi. Adapun contohnya, jika Anda membaca sebuah buku oleh penulis bernama John Smith dan ingin menggunakan kalimat dari bukunya, maka teks aslinya itu seperti ini. Pemasaran digital saat ini telah berkembang pesat karena kemajuan teknologi, dan kutipan langsung itu berupa pemasaran digital saat ini memperkembangkan pesat karena kemajuan teknologi dalam kurung Smith 2020 P45 tutup kurung. Nah, dalam kutipan langsung, pastikan Anda mencantumkan nama penulis, tulis publikasi, dan halaman tempat kutipan itu diambil. Adapun yang kedua yaitu kutipan tidak langsung atau preface. Kutipan tidak langsung adalah ketika Anda mengambil ide dari sumber asli, tapi penyusunannya kembali dengan kata-kata sendiri. Walaupun Anda mengubah kata-kata, Anda harus menyebutkan sumbernya. Nah, contohnya teks aslinya itu seperti ini. Pemasaran digital saat ini telah berkembang pesat karena kemajuan teknologi. Nah, privasinya tuh bisa seperti ini. Pemasaran dibagi telah mengalami pertumbuhan yang signifikan akibat dari perkembangan teknologi. Dalam kurung Smith 2020. Dalam preface, Anda menyatakan ulang ide penulis tanpa menggunakan kata-kata persis seperti yang ada di teks asli, tetapi tetap memberikan kredit kepada penulis dengan mencantumkan sumbernya. Nah, adapun aturan kutipan yang baik. Yang pertama itu menggunakan sumber yang valid, seperti Anda mengutip dari sumber yang kredibel seperti buku akademik, jurnal ilmiah, atau sumber terpercaya lainnya. Adapun yang kedua adalah gunakan tanda kutip. Untuk kutipan langsung, selalu menggunakan tanda kutip untuk membedakan kata-kata asli penulis dari penulisan Anda sendiri. Nah, yang ketiga itu cantumkan referensi lengkap. Setelah mengutip, tambahkan daftar pustaka atau catatan kaki, memberikan informasi detail tentang sumber yang dikutip. Nah, adapun yang keempat, hindari plagiarisme. Dalam menyebutkan sumber, Anda menghindari tuduhan plagiarisme yang merupakan pelanggaran akademik atau etika dalam dunia penulisan. Nah, kutipan juga memerlukan sumber referensi yang jelas dan menghindari plagiarisme. Dalam tulisan akademik, kutipan sering disertai dengan format referensi sesuai dengan standar tertentu seperti APA, MLA, atau Chicago. Nah, tujuan kutipan dalam penulisan atau komunikasi akademik adalah sebagai berikut. 1. Memberikan dukungan terhadap argumen. Kutipan digunakan untuk memperkuat argumen atau mendapat penulis dengan menambahkan pertanyaan dari ahli atau sumber terpercaya. Ini memberikan validasi pada ide-ide yang disajikan atau menunjukkan bahwa pendapat yang disampaikan tidak hanya merupakan opini pribadi. Nah, contohnya itu jika Anda menyatakan bahwa pemasaran digital efektif, Anda bisa mengutip studi yang mendukung pernyataan tersebut. Misalnya, penelitian oleh Smith 2020 menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi pemasaran digital mengalami peningkatan penjualan hingga 40%. Nah, nomor 2 adalah mengakui sumber asli atau menghindari plagiarisme. Tujuan utama dari kutipan
Tujuan utama dari kutipan adalah memberikan penghargaan kepada penulis asli dari ide atau informasi yang diambil dengan mencantumkan sumber atau menghindari plagiarisme yang merupakan tindakan menyalin ide orang lain tanpa memberikan kredit. Nah, contohnya, jika Anda mengambil sebuah ide tentang strategi pemasaran dari seorang penulis, Anda harus mengutip mereka untuk mengakui kontribusinya. Nah, contohnya itu menurut Kotler 2019, segmentasi pasar sangat penting dalam membangun strategi pemasaran yang sukses. Nah, adapun nomor 3, menunjukkan kualitas dan kredibilitas penulisan. Dengan mengutip sumber yang relevan dan kredibel, penulis menunjukkan bahwa ia telah melakukan riset yang mendalam dan mengacu pada literatur yang terpercaya. Ini meningkatkan kredibilitas tulisan dan menunjukkan bahwa penulis berkompeten dalam subjek dibahas. Contohnya, dalam esai atau artikel ilmiah, kutipan dari jurnal atau buku akademik memperkuat argumen penulis dan membuat tulisan lebih kredibel. Contohnya, studi dari Harvard Business Review 2021 menegaskan pentingnya personalisasi dalam pengalaman penggunaan online. Adapun nomor 4, memberikan informasi tambahan atau konteks. Kutipan juga dapat digunakan untuk memberikan informasi tambahan atau konteks sejarah terhadap suatu topik. Ini membantu membaca memahami ide dan peristiwa dalam lebih baik dan dalam konteks yang lebih luas. Adapun contohnya, jika Anda menulis tentang perkembangan teknologi, Anda mungkin perlu mengutip fakta sejarah dan memberikan konteks. Contohnya itu, menurut laporan dari Gartner 2015, penggunaan smartphone meningkat lebih dari 50% dalam 1 dekade terakhir. Adapun yang nomor 5, mengembangkan diskusi atau perdebatan. Kutipan bisa digunakan untuk memicu diskusi lebih lanjut atau memberikan pandangan berbeda dalam suatu perdebatan. Penulis dapat mengutip berbagai sumber yang memiliki sudut pandang berbeda untuk membandingkan atau menilai pandangan tersebut. Nah, contohnya, sementara Smith 2018 menyarankan bahwa strategi pemasaran digital harus fokus pada media sosial, Johnson 2019 memperdebatkan bahwa email marketing masih menjadi alat paling efektif. Adapun nomor 6, menunjukkan hubungan antar penelitian. Nah, dalam tulisan akademik, kutipan digunakan untuk menghubungkan penelitian yang sedang ditulis dengan penelitian sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa penulis memahami dan merespons hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Nah, contohnya, penelitian ini sejalan dengan temuan yang dilaporkan oleh Brown 2017 juga menemukan bahwa kepuasan pelanggan berbanding lurus dengan kecepatan layanan. Nah, dengan menggunakan kutipan secara efektif, penulis tidak hanya memperkuat argumennya, tetapi juga memperlihatkan integritas intelektual serta menghormati karya orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.